Kalau kita dengar istilah analitik pemerintah, apa sih yang terbayang? Mungkin sesuatu yang teknis, kaku, bahkan membosankan. Tapi gimana kalau ternyata data itu bisa punya nurani? Hari ini kita akan lihat bagaimana angka-angka di spreadsheet bisa punya dampak yang sangat-sangat manusiawi. Yuk kita mulai. Kita mulai dari sebuah cerita yang kuat banget. Bayangin deh, seorang manajer, mantan marinir, tipe pemimpin yang tangguh. Dia duduk di sebuah ruangan, dihadapkan pada data, dan data itu membuatnya menangis. Ini bukan sekedar angka di layar, ini adalah cermin dari kepemimpinannya, yang datang langsung dari suara timnya. Nah, cerita tadi itu langsung membawa kita ke pertanyaan utamanya. Gimana caranya alat yang terkesan dingin dan objektif seperti data bisa memberi pemerintah sesuatu yang mirip seperti nurani? Gimana kita bisa memanfaatkannya untuk menciptakan layanan publik yang lebih berempati dan lebih manusiawi? Itulah yang akan kita telusuri bersama. Oke, mari kita bedah lagi cerita pembuka tadi. Ada apa sebenarnya di balik air mata itu? Dan apa yang bisa kita pelajari dari situ tentang cara kita mengelola administrasi publik? Jadi, apa sih yang terjadi? Ternyata, umpan balik dari para pegawainya dikumpulkan, dianalisis, dan dibandingkan dengan tim-tim lain. Hasilnya, nggak terbantahkan. Data itu seolah-olah jadi cermin yang menunjukkan kalau niat baiknya ternyata nggak sejalan dengan dampaknya di lapangan. Data memberi suara kepada mereka yang mungkin selama ini diam, dan kebenaran yang terungkap sangat kuat. Kisah manajer tadi itu sebetulnya bukan cuma cerita satu orang loh. Ini menyoroti masalah yang jauh lebih besar dalam reformasi pemerintahan. Selama bertahun-tahun kita mencoba memperbaiki sistem dengan cara yang itu-itu saja. Coba kita lihat gimana pendekatan baru ini mencoba memecahkan masalah lama itu. Di sisi kiri kita lihat cara lama, menerapkan praktek terbaik dari atas ke bawah. Kedengarannya bagus ya di atas kertas, tapi seringnya gagal karena nggak cocok sama konteks lokal. Nah, di sisi kanan, pendekatannya beda banget. Alih-alih satu solusi untuk semua, cara baru ini pakai data mikro layaknya mikroskop sebagai alat diagnosa untuk menemukan masalah spesifik dan beradaptasi dengan cerdas. Jadi, inilah intinya. Analitik pemerintah itu, gampangnya, adalah soal presisi. Ini tentang menggunakan data yang super detail, data mikro, untuk mengintip ke dalam mesin pemerintahan dan melihat dengan tepat apa yang berhasil dan apa yang enggak. Dengan begitu, perbaikan yang dilakukan jadi sangat tertarget dan efektif. Oke, cukup teorinya. Sekarang, kita lihat gimana sih analitik pemerintah ini bekerja di dunia nyata. Berikut adalah beberapa contoh konkret yang menunjukkan kekuatannya. Coba bayangkan, tantangannya di Brazil. Jutaan pegawai negeri dalam satu daftar gaji. Di suatu tempat, ditumpukan jerami digital yang raksasa itu, ada jarum-jarum korupsi. Pembayaran ke orang yang nggak ada, atau pembayaran yang nggak seharusnya. Gimana cara menemukannya? Solusi Brasil ini cerdas banget, seperti yang bisa kita lihat. Prosesnya ada 4 langkah. Data dibersihkan, lalu dicek berdasarkan aturan yang ada, itu bagian yang mudah. Nah, yang jadi terobosan ada di langkah ketiga. Sebuah model machine learning secara pintar mencari anomali dan pola-pola aneh yang mungkin terlewat oleh mata manusia, lalu memberi skor risiko. Hasilnya, hanya kasus yang paling mencurigakan saja yang diteruskan ke analis. Hemat ribuan jam kerja. Dan dampaknya? Luar biasa. Ini bukan cuma soal menemukan penipuan. Ini benar-benar mengubah cara kerja para pegawai negeri. Mereka nggak lagi cuma mengandalkan firasat atau intuisi. Sekarang mereka punya alat canggih untuk memandu investigasi mereka, beralih dari sekedar dugaan ke bukti nyata. Oke, sekarang kita pindah ke masalah yang beda. Sebuah badan kesehatan di AS bisa dibilang tenggelam dalam data. Mereka punya ribuan tanggapan survei dari karyawan. Ini kan harta karun berupa wawasan, tapi mereka nggak punya cara mudah untuk memahaminya. Dan solusinya? Ternyata bukan software AI yang super canggih dan mahal. Mereka membangunnya sendiri pakai sesuatu yang kita semua kenal, Microsoft Excel. Ini poin yang brilian. Kuncinya bukan teknologi canggih, tapi kesederhanaan, kemudahan akses, dan transparansi. Tujuannya agar semua orang, bukan cuma analis data, bisa pakai alat ini dan percaya sama hasilnya. Dan hasilnya? Wah, nyata banget. Data ini nggak cuma jadi laporan yang disimpan di laci. Data ini langsung memicu tindakan konkret. Ada 4 perubahan spesifik yang langsung menjawab masalah yang diungkapkan oleh survei. Mulai dari meninjau ulang sistem penghargaan sampai memperbaiki komunikasi, data ini menjadi pemicu perubahan positif di organisasi. Oke, sejauh ini kedengarannya keren semua ya. Tapi, seperti alat hebat lainnya, analitik data ini bisa jadi pedang bermata dua kalau nggak dipakai dengan benar.
Yuk, kita lihat sisi lain dari ceritanya dan bagaimana pengukuran bisa jadi salah arah. Ini ide yang penting banget. Dalam fisika, tindakan mengamati sebuah partikel itu bisa mengubah perilakunya. Nah, ternyata hal yang sama berlaku di pemerintahan. Tindakan mengukur kinerja seseorang atau sebuah program bisa secara fundamental mengubah kinerja itu sendiri, dan seringkali bukan ke arah yang lebih baik. Jadi, inilah risikonya. Kita mulai mengukur hal-hal yang gampang, bukan yang penting. Akibatnya, orang-orang mulai mengakali sistem untuk mencapai target, meskipun itu berarti mengorbankan tujuan yang sebenarnya. Kita lupa kalau nggak semua yang berarti itu bisa diukur, dan akhirnya kita mengabaikan elemen manusia yang justru jadi inti dari setiap perubahan. Dan ini contoh nyatanya. Dari Nigeria, dalam sebuah program kesehatan, staf diberi insentif berdasarkan metrik yang bisa diukur. Hasilnya, lihat deh grafik ini. Mereka mencurahkan semua energi mereka pada tugas yang gampang dihitung, seperti membagikan vitamin. Sementara tujuan yang jauh lebih penting tapi sulit diukur, yaitu menurunkan angka kematian, justru terabaikan. Jadi, kalau data bisa menyesatkan, terus gimana dong? Apa kita buang saja datanya? Tentu enggak. Jawabannya bukan data yang lebih sedikit, tapi menggunakan data dengan lebih bijak. Mari kita lihat prinsip-prinsip untuk pemerintah dengan lebih cerdas. Nah, ini poin terpentingnya. Kita nggak bisa membuang data. Data itu sangat diperlukan. Kuncinya adalah menempatkan data dalam konteks yang benar. Kita perlu membangun sistem yang mengakui bahwa dunia ini rumit dan nggak semuanya bisa disederhanakan jadi satu angka di dashboard. Terus gimana caranya? Ada 4 prinsip kunci. Pertama, fokus pada masalah yang sebenarnya. Pastikan metrik Anda benar-benar mengukur hal yang penting. Kedua, lihat di balik angka. Pakai data kualitatif seperti cerita dan wawancara untuk memahami kenapanya. Ketiga, sadari kalau data itu nggak pernah netral, selalu ada politik di baliknya. Dan yang terakhir, mungkin yang paling penting, selalu sisakan ruang untuk penilaian dan kearifan manusia. Pada akhirnya, inilah yang perlu kita ingat. Data bukanlah tongkat sihir yang bisa menyelesaikan semua masalah. Data adalah alat yang ampuh, tapi butuh pemikiran kritis, empati, dan penilaian yang baik agar bisa berfungsi. Data ada untuk melayani tujuan manusia, bukan sebaliknya. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan besar di akhir. Analitik pemerintah telah memberi kita mikroskop untuk melihat detail terkecil sekalipun. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, bisakah kita menggunakannya untuk memberi pemerintah sebuah visi? Nah, itulah tantangan yang sesungguhnya.